Mm-mm. Ada yang udah kenal saya sebelumnya. Udah Ibu waktu itu ngajar organik di semester 2 ya, Bu? Oke. Ya, gimana kabarnya? Sehat kalian? Aman nilainya kemarin. Kalau aman nilainya, saya harap di sini semester ini organik fisik ya bisa dijawab. Oke, berhubung biar tidak terlalu pengalaman, kalian juga pastinya mau lakuin yang lain. Saya mulai aja. Ini saya share screen. Nah, saya bantu Bu Diana ngajar kimia organik fisik. Di sini nanti bakal diajarin sama Bu Leni juga, jadi partnerannya sama Bu Leni. Jadi pertemuan 1 sampai 8 itu dengan saya eh, Siska Elizabeth Sinaga. Ya, saya bikin share screen dulu. PPT-nya udah kelihatan belum? Sudah, Ibu. Udah. Oke, kita kontrak dulu ya. Nah, sebenarnya kontrak ini pertemuan pertama dan kedua, karena kan biar cepat ya, jadi kita kerjain aja. Jadi untuk kontrak perkuliahannya sama dengan yang di RPS. Nanti untuk yang di LMS-nya, di LMS, LSM, LMS, nah di LMS, nah nanti bakalan di-share. Kalian bisa lihat mau belajar apa nih di minggu ini, minggu depan apa segala macam bakalan bisa dilihat di sana. Nanti saya update. Nah ini dia. Kita ada 14 kali pertemuan sebenarnya. Ya, jadi ada UTS, UAS. Ini kan 2 SKS ya, jadi bisa dilihat. Nah, ini juga bisa dilihat menjadi RPS kita. Jadi teman-teman semua di sini bakal belajar tentang apa aja. Tentang, saya yakin kalau udah belajar tentang ini, maka ini adalah lanjutannya. Ya, bakalan belajar tentang apa saja, kenapa sih kita perlu belajar organik fisik, ya. Terus keuntungannya apa setelah mengetahui ini, kok ada organik fisik, kenapa digabung antara fisika sama organik gitu. Jadi nanti bisa dilihat apa sih tujuannya di awal pertemuan ini, dan saya akan jelaskan kenapa. Terus saya harap teman-teman mahasiswa juga eh, mampu berpikir kritis dan memiliki eh, kemampuan secara mandiri ya, baik kerjasama dan individual juga, dan mampu menganalisis reaksi-reaksi. Di sini bukan hanya tentang teori, tapi kalian juga akan belajar bagaimana senyawa A dan B ditambah menjadi C dan D. Apa yang terjadi, bagaimana faktor katalis atau bagaimana eh, mekanisme reaksinya. Di sini akan kita pelajari. Nah, ini di pertemuan pertama kita akan bahas tentang apa sebenarnya panjang ikatan, energi ikatan, momen dipol, bagaimana ini mempengaruhinya untuk ke bagian organ senyawa organik, lalu efek induksi di pertemuan ketiga gitu, pertemuan dan keempat. Jadi kita nanti dengan saya itu cuman sampai di pertemuan ke-8 ya, dan itu cuman sampai membahas subcapaian mata kuliah yang keempat. Selanjutnya akan dibahas oleh Bu Leni. Nah, ini dia kontrak kuliahnya kita. Ya, bisa dilihat ada bobot nilainya berapa-berapa aja. Jadi kalau mau dapat nilai sekian, harus bagaimana bisa dilihat. Mau diperkuat di bagian yang 3 sub CPMK yang kedua, silahkan. Atau yang ketiga, silahkan. Bisa dilihat bobot penilaiannya. Ini dia untuk yang Bu Leni nanti akan mempelajari tentang mekanisme reaksi substitusi nukleofilik, elektrofilik, dan
ada eliminasi SN1, SN2, eliminasi satu, eliminasi 2, dan ada gejala solvasi, serta adanya penataan ulang ya yang bagian secara umumnya saja. Ini buku-buku yang bisa digunain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Halo teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu, sebelumnya mohon maaf izin bertanya mengenai bobot penilaian UTS itu bagaimana ya, Bu? Hmm. Terima kasih. Oh, buat penilaian UTS. Oke, bobot penilaian UTS itu, saya nggak buat nih. Nanti ada tugas pastinya. Di RPS ada, tapi saya lupa. Bentar, saya coba cek dulu. Kayaknya. Oke, bobot penilaian UTS. Sebentar ini mau nilai atau mau bentar. Nah, jadi kita nanti bakal lihat ini ya dari pertemuan 1 sampai 7 itu yang masuk bakalan misalnya nih saya tadi buat bobotnya 10 untuk yang pertemuan 1 dan 2 tentang apa aja ikatan, energi ikatan, momen dipol, suatu senyawa. Nah, itu nanti 10 ya. Ada misalnya nih di UTS, ada soal tentang panjang ikatan, energi ikatan, dan momen dipol. Kalau kalian benar semuanya terkait itu, maka skornya ada yang udah masuk ke 10 gitu. Jadi presentasinya nanti bakal dihitung, dikalkulasi, baru dibagi dengan presentasi dari UTS. Presentasi dari UTS biasanya 30%, UAS 30%, ya. Itu totalnya berarti kan 60% ya. Nah, kalau untuk mencapai nilai keseluruhannya 30 UTS, 30 UAS, terus ada lagi sisanya kan 40 ya. Nah, kehadiran 10%, 5, 10%, 5% deh kayaknya. 5%, sisa 35. Nah, saya mau ada tugas sama kuis. Kuis 10%, ya, kuisnya 10%. Paling nanti saya bakal masukin ke Google Form, jadi teman-teman bakalan bisa lihat berapa nilai langsungnya gitu. Jadi saya nggak usah cek nilai, karena kita jarak jauh ya. Agak susah kalau saya harus periksa-periksa kertas gitu. Jadi nanti Google Form nanti bakalan saya buat seperti pilihan berganda, multiple choice, nanti langsung ada keluar nilainya kalian. Jadi kalian bisa, nilai saya segini nih, kok nilai saya di akhir rendah. Jadi kalian bisa komplain juga nanti ya. Tapi eh, kalau misalnya nih, kan itu kuis. Di tugas kalian bagaimana juga diperhatikan. Nah, kalau tugas ini kan udah 10, 15 tugas kayaknya 5, udah 1, 2, 3, 4, 5. Tugas kayaknya 25% deh. 15, bentar. 25% ya tugas. Jadi teman-teman saya harap bisa eh, ngerjain tugasnya juga. Tolong jangan telat. Saya harap karena keseringan ya suka telat. Kalau udah deadline-nya udah
dikasih, tapi kan suka telat gitu. Nah, jadi untuk kuis itu 10%, tugas itu 25%, UAS dan UTS 30-30. Bagi saya kehadiran dan keaktifan itu ada nilainya di 5%. Ya, jadi saya harap teman-teman bisa aktif, jadi 5% udah aman di tangan. Tuh. Nah, ada yang mau ditanyakan? Itu bobot 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 nilai keseluruhan. Tapi bobot nilai untuk saya tadi saya sudah jelasin per materi itu ada nilainya. Misalnya nih, kayak ini pertemuan subcapaian mata kuliah yang pertama ini satu dan 2 pertemuan satu dan 2 itu ada 10. Nanti di dalam kalian nanti dilihat tugasnya juga dari sini diambil kalau misalnya tugas kalian nilainya 100, oh berarti nilai nilai presentasi dari tugasnya udah masuk 25 gitu. Jadi nanti bisa diperhitungkan juga berapa kalian dapat di akhir semester ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup untuk yang itu? Lanjut ya. Ini PPT saya kelihatan kan ya? Terlihat, Bu. Oke, saya mau nanya elektronegativitas itu apa ya? Saya bakalan tetap ada catatan nama-nama yang bertanya, yang menjawab, yang bertanya atau yang bisa menjawab. Tetap saya kasih catatan seperti biasa. Jadi itu bakal jadi kayak nilai tambahan gitu. Ada yang tahu elektronegativitas? Terus apa sih? Kenapa ya kita perlu mempelajari ini semua? Kenapa kita harus memahami ini semua? Ada yang mau kasih kasih tanggapan? Ya, lanjut aja kali ya. eh Rafa ada Rafa. Rafa Naila Nurhaliza. Rafa. Rafa nggak ada? Ya Rafa. Silakan. Selamat malam Ibu, ada suaranya nggak ya Bu? Kenapa? Ada suaranya nggak ya Bu? Oh ada Suara ada 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 ada. Sok sok. Apa elektronegativitas? Ada yang bisa kasih? Tadi ada yang Medina Medina. elektronegativitas merupakan kemampuan sebuah atom untuk menarik elektron untuk eh, menciptakan sebuah ikatan kovalent. Kayak menciptakan sebuah ikatan kovalen. Contohnya gimana ya? Contohnya itu bagaimana? Nah, Naila ada ada yang tahu? Naila Naila Fitri Ananda tahu tidak itu apa yang dimaksud ikatan kovalen itu? Naila Fitri. Hadir Ibu, kedengaran nggak Hmm, hmm, suaranya? hmm. Hmm. Gimana Naila? Ikatan kovalen sendiri itu adalah ikatan Hmm, hmm. kimia yang terjadi dua atau lebih atom non-logam yang menggunakan pasangan elektron. Nah, jenis ikatan kovalen ini sendiri seperti asitelina. Seperti itu, Ibu. Gunain elektronnya kayak mana? Kan ada tuh yang ion, ada yang kovalen, ada yang polar, non polar. Gimana? Oke, daripada lama ya.
elektronegativitas itu. Jadi misalnya nih ada atom yang paling tinggi elektronegativitasnya apa ya? Laila. Laila Marshita. Marshita. Oh, Marshita. Dalam sistem periodik, atom yang memiliki elektronegativitas yang paling tinggi atom apa? Ada Laila nggak di? Hmm, Terdengar Ibu ya, terdengar. sinyalnya. Hmm, Kalau untuk atom yang nilai elektronegativitasnya paling tinggi ya tadi ya Bu ya. hmm. Itu ada di atom yang paling kanan. Oke, Iya, yang itu paling tertinggi. contohnya. Halo? Ya, ya. Contohnya atom fluor Bu. Oke, bukan contohnya ya, tapi memang yang paling tinggi adalah Oh, fluor. emang fluor aja ya kayak Bu. Oke, jadi misalnya nih si fluor ini berikatan sama hidrogen, namanya asam fluorida. Kan? Hidrogen itu memiliki elektronegativitas yang paling kecil. Ya, dia kecil. Nah, elektronegativitasnya. Jadi, keelektronegatifan itu kemampuan suatu atom menarik elektron dari atom yang memiliki keelektronegatifan yang rendah. Nah, jadi si elektron yang ada pada si hidrogen itu akan cenderung ditarik sama si atom yang memiliki elektronegatifan yang paling kuat, yaitu si fluor. Nah, dari sini, jadi antara si hidrogen sama si fluor itu akan terbentuknya polarisasi. Ya, polarisasi itu apa? Jadi terbentuk nih ketarikan. Jadi elektronnya tertarik ke arah si fluor tersebut. Itu ya. Jadi nanti si fluornya bermuatan tapi bermuatan parsial ya. Artinya kenapa dia parsial? Karena dia nggak keseluruhannya memberikan atau menarik elektron gitu. Kayak si fluor, dia kan narik elektron dari si hidrogen sebanyak satu. Tapi hidrogen juga menggunakan elektron dari si fluid itu kenapa disebut dengan parsial, muatan parsial. Jadi saat si hidrogen memberikan, dia membentuk muatan parsial positif. Si fluornya yang memiliki si atom yang memiliki keelektronegatifannya yang lebih tinggi itu muatan parsial negatif. Ya, sedangkan di ikatan ionik itu terjadi muatan, bukan parsial muatan. Ya, jadi bedain antara ikatan ionik dengan ikatan kovalen. Ya, jadi di kovalen itu terjadi penarikan elektron secara parsial, sedangkan yang di ion itu sudah 100% si hidrogen. Misalnya nih, si kalium ngasih si elektronnya satu, jadi K+, gitu. Parsial itu bentuknya bagaimana? Jadi parsial itu bentuknya kayak nih seperti ini kan misalnya nih ada parsial negatif, ada parsial positif gitu. Itu ke elektronegativitasan. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Karena saat suatu senyawa A akan direaksikan dengan B, kita harus lihat ke elektronegativitasannya. Ya, jadi saya nggak mau belajar tentang teori aja, tapi saya mau kasih tahu kenapa penting sekali pelajarin ini. Bagian ini, 10 ini sangat penting di bagian organik, karena ini adalah dasar untuk kita paham konsep-konsepnya, kelanjutannya bagaimana. Nanti di organik bahan alam dia akan digunakan. Kenapa bisa digunakan? Oh jelas karena nanti kita bisa lihat di sana adanya tautomerisasi saat kalian belajar sintesis.
gitu. Sukar Ya. gitu ya. Itu kenapa kita harus belajar ini. Nah, sedangkan selanjutnya ikatan hidrogen. Ada yang tahu ikatan hidrogen? Tadi ada yang tunjuk tangan deh. Ada yang tahu ikatan hidrogen? Mutiara, ya. Apa itu ikatan hidrogen, Mutiara Zahra? Jadi ikatan hidrogen itu merupakan gaya tarik-menarik yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif. Contohnya seperti oksigen, Hmm. eh, nitrogen, atau fluor dengan atom elektron lain di molekul yang sama atau berbeda. Jadi ikatan ini lebih lemah daripada ikatan kovalen, akan tetapi lebih kuat dibandingkan gaya van der Waals. Oke. Contohnya apa ikatan hidrogen itu? Antara apa sama apa? Contohnya H2O, Bu. Oke, H2O sama siapa? Nah, H2O dengan H2O di sini ya. Jadi, dalam air, misalnya nih, air ya, itu bukan hanya satu molekul aja, jadi banyak molekul air di situ, di air yang sering kita minum, ya. Jadi, hidrogen ini, dia akan mengalami ikatan hidrogen dengan siapa? Dengan si O, O yang ini. Ya, jadi hidrogen yang terikat dengan atom yang memiliki keelektronegatifannya yang lebih tinggi dari dirinya. Nah, si hidrogen itu berikatan dengan si atom yang memiliki keelektronegatifan yang lebih tinggi ya, yang berbeda. Nah, jadi ini ikatan hidrogen terjadi antara H dengan si O di sini. Begitupun sebaliknya H yang ini dengan yang ini. Nah, sekarang, misalnya, ini terjadi ikatan hidrogen, ya kan? Lalu, selanjutnya bisa dilihat nih, antara metana. Kita anggap saja ini metana ya. CH, 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 ini CH. Tangan C ada 4 ya. Nah, CH, CH, CH. Misalnya nih, di CH ini, ada CH, CH lagi yang lain. Antara karbon dengan hidrogen bisa berikatan hidrogen tidak? Bisa berikatan Bisa. hidrogen. Tunggu, tunggu. Kenapa bisa? Tidak. Ah, kenapa bisa berikatan hidrogen tadi? Siapa yang jawab? Kamu, Yuk, Mutiara? maaf Ibu, saya kira C itu lebih elektronegatif. Maaf Tidak. Bu. Si C dan H ini dia hampir memiliki kesamaan elektronegativitas, ya. Jadi si C ini sama si H ini antara misalnya ada solvent metana. Dia nggak ya gas metana bukan solvent, gas metana. Jadi nggak akan bisa terjadinya ikatan hidrogen karena tidak ada antara mereka yang memiliki elektronegativitasnya yang lebih tinggi gitu. Oh, C kan lebih tinggi elektronegativitasnya daripada H. Ya jelas, tapi tidak terlalu jomplang. Ya, tidak terlalu gapnya tidak banyak sehingga tidak ada yang condong lebih menarik atau lebih ketarik gitu, tidak ada ya. Jadi, nah makanya gas ini ya memiliki titik didih yang lebih kecil dibandingkan yang dibandingkan si air.
Karena air tadi memiliki adanya ikatan hidrogen, jadi dia tarik menarik nih. Kalau semakin sering, jadi kalau ada ikatan hidrogen, maka dia akan kuat, kuat. Jadi saat diberikan panas, maka akan susah ini terpisah, maka titik didihnya pun akan semakin tinggi. Dibandingkan dengan gas metana ini lebih kecil titik didihnya, ya, gitu. Gaya van der Waals. Oke, kita lanjut saja ya. Gaya van der Waals, bentar nanti. Ada yang tahu? Hmm, saya mau di sini kita belajar dulu ya dasar-dasarnya, karena kalau tidak tahu nanti bakal akan susah. Walaupun nanti keterlanjutannya masih tetap membahas tentang ini. Ananda Syakila. Hadir Ibu. Ya, apa gaya van der Waals, Ananda? Gaya van der Waals itu gaya tarik-menarik antar molekul yang relatif lebih lemah. Lebih lemah. Contohnya gimana itu? Contohnya bagaimana? Nih, gaya van der Waals. Contohnya metana, Ibu bisa nggak ya? Metana. Gimana metana? Karena metana itu merupakan molekul nonpolar yang mengalami gaya dispersi London. Mm-mm. Terus? Jadi menyebabkan titik didihnya itu tinggi, rendah, rendah. Jadi merupakan contoh dari gaya van der Waals. Oke. Nah, jadi gaya van der Waals itu bisa eh ini kan kita belajar organik ya. Jadi selain mengetahui tentang titik didih, jadi gaya van der Waals ini sama, hampir mirip dengan ikatan hidrogen tadi. Namun ikatan hidrogen ini tadi membahas tentang keterkuatan ya, yang mana yang paling kuat, gitu. Sedangkan yang gaya van der Waals ini, dia gaya tarik menarik lemah antar molekul, ya, yang lemah. Jadi ini bisa memberikan eh, menjelaskan bagaimana titik didih suatu senyawa atau suatu molekul, bagaimana kelarutannya, bagaimana bentuk molekulnya, seperti itu. Misalnya nih kayak lilin, ya itu kan terdiri dari karbon, hidrogen, kan. Jadi eh, karena adanya eh, tarik menarik yang lebih lemah ya. Karena kan metana tadi nih, antara karbon dan hidrogen itu gap ikatan keelektronegatifannya lebih hampir sama. Jadi tarik menariknya hanya lemah gitu, tidak kuat gitu kan. Jadi dia bisa mempertahankan bentuk gitu. Misalnya contohnya kayak parafin ya. Jadi kayak si lilin itu. Jadi bisa di memperjelas gaya van der Waals ini bisa memperjelas bentuk molekul dari suatu senyawa. Contoh yang di sini itu, nah ya, jadi model pengisian ruangnya kerangka karbon sama nitrogen bisa dilihat. Jadi, oh ini nih karena dia tarik gaya tarik menariknya lemah, jadi membentuk padatan gitu. Enggak, karena tidak. Karena biasanya kan kalau yang lemah itu dia hampir lebih kayak stabil kan daripada salah satunya ada yang misalnya oksigen lebih kuat, maka dia akan lebih condong menarik elektron yang ada pada si hidrogen misalnya, ya. Jadi kalau dalam kasus ini seperti parafin itu karbon dan hidrogennya C-nya untuk yang lilin itu bentuknya biasanya padatan ya. Lilin kan biasa membentuk padatan karena ini si gaya van der Waals ini gitu. Jadi tarik menariknya lemah.
yang molekul yang ada pada si lilin itu gaya tarik menariknya lemah, jadi bentuknya bisa berbentuk padatan. Lalu ya ini dia gaya van der Waals juga bisa menjelaskan tentang titik didih sama kelarutan ya yang terjadi pada si oktana, pada si isooktan gitu. Kembali lagi. Nah, polarisabilitas. Ya, polarisabilitas itu kemampuan awan elektron. Awan elektron yang mana nih dia? Nih, ini polarisabilitas ya. Jadi, antara karbon dan Br ini ada elektron di sini. Ya. Jadi, awan elektronnya itu mengalami distorsi akibat medan listrik ya, ada medan listrik di sini. Jadi si karbon di sini karena dia mengikat si Br, ya, si Br. Nah, Br itu kan parsial negatif di sini. C di sini parsial positif. Nah, ini tadi. Kenapa kita perlu pelajarin ini? Nah, biar kita bisa tahu siapa yang menyerang siapa dalam suatu reaksi. Nanti bagaimana mekanisme reaksinya. Nah, ini akan berlanjut lagi setelah UAS. Kalian akan mempelajari SN1, SN2, eliminasi 1, eliminasi 2 gitu. Jadi harus dipelajari dulu dasarnya. Nah, OH di sini ini ada negatifnya nih. Karena ada awan elektron di sini yang lebih condong, yang si karbon condongnya positif, Br-nya condongnya negatif, jadi tahu OH ini bakal nyerang si karbon, bukan nyerang si Br, ya gitu. Kalau Br yang diserang, susah, tidak bisa, ya. Karena kalau misalnya OH, Br diserang, C dan Br itu lepas, nggak bisa, nggak ada, nggak bisa, ya. Jadi yang diserang itu siapa? Si karbonnya. Kenapa OH nggak bisa nyerang si Br? Karena mereka sama-sama negatif. O-nya negatif, Br-nya negatif. Kan tidak ada ya negatif ke negatif. Yang ada negatif ke positif gitu. Jadi bisa nih dipelajarin. Kenapa kita harus pelajarin ini? Karena ini adalah dasarnya nanti kalian bisa mengetahui bagaimana mekanisme reaksi suatu senyawa tersebut. Bukan hanya di teorinya saja gitu. Tapi nanti di kenyataannya, misalnya nih, kalau di Universitas Pakuan ada organik sintesis, maka kalian akan tahu, oh, misalnya NaOH direaksikan sama kloroform, terbentuk apa? Siapa yang nyerang siapa? Kalian bakal tahu, gitu. Ya, itu dia polarisabilitas. Baru yang selanjutnya, gugus fungsi, ya. Pas, pasti udah pada tahu ya. Ada apa? Gugus fungsi apa aja yang ada? Ayo. Alkohol, aldehid, Saya harap kalian sudah pada nukleosid. hafal ya. Alkohol. ROR itu punya siapa? Ada yang tahu ROR? Ether, Bu. Apa? Ether, Bu. Ya, ether. Saya harap kalian tidak lupa ROR, ROH, RCOOH ya. Jadi gugus fungsi itu juga sangat penting. Bisa dilihat dari situ, oh ada RCOH, yang mana nih yang bakal diserang? Bagian H-nya atau bagian karbonilnya? Atau yang mananya yang bisa digunakan sebagai nukleofil, elektrofil gitu. Jadi harus dipahami dulu. Terus efek induksi. Efek induksi itu bisa ya lebih jadi terjadi pergeseran densitas elektron ya dari yang ikatan sigma. Ikatan sigma kan ikatan tunggal ya. Nah, ikatan tunggal soalnya antara hmm, ada yang tahu contohnya antara apa? Contohnya asam asetat, Bu. Mm-mm. Gimana contoh asam asetat?
Contohnya misalkan asam asetat dibandingkan dengan asam kloroasetat itu lebih lemah asam asetat dibandingkan asam kloroasetat karena kloro itu menarik elektron lebih kuat. Karena kloro menarik elektron lebih. Lebih kuat. Oke, bisa dilihat juga ya. Kalau bentuknya nih, asam kloroasetat sama asam asetat Cl itu lebih elektronegatif. Jadi saat si Cl itu ini anggap saja CO O Cl. Oke, CH3 CH3 CO ini OH ya. Jadi si Cl ini dia lebih elektronegatif dibanding si H ya. Jadi kalau misalnya nih, kenapa dia dikatakan asam kuat? Karena dia saat dilarutkan jadi si H plusnya gampang. Kayak H2SO4 itu kan asam kuat, HCl asam kuat. Nah, si H plus dia kalau dilarutin H akan terbentuk H plus dan Cl dengan gampangnya, dengan mudahnya gitu. Itu kenapa disebut dengan asam kuat. Karena dia terbentuk langsung H plus dan Cl negatif. Sedangkan CH3 COOH di sini karena dia ada O di sini dua, dia akan menarik si H ini lebih condong ke arah si O ya. Sehingga hidrogennya akan sukar lepas saat dilarutkan. Nah, kalau sukar lepas maka disebut dengan eh, asam lemah. Nah, kalau yang Cl, nah apalagi Cl ya antara O dan Cl, maka dia akan sama-sama saling terikat gitu. Jadi akan sangat sukar sehingga lebih si Cl ini dibandingkan si asam asetat gitu. Terus itu efek induksi ya. Ada yang induksi negatif, ada yang induksi positif ya. Kalau elektronnya ditarik ya, misalnya siapa yang induksi negatif di sini? Siapa yang induksi positif? Berarti di sini si H induksi positif karena dia yang akan lepas. Si O di sini akan menjadi induksi negatif. Induksi I negatif sama I positif. Ya, jadi dibedain antara elektronegativitas itu tadi parsial, parsial negatif dan parsial positif. Sedangkan yang di efek induksi itu induksi negatif dan induksi positif ya simbolnya. Oke, resonansi. Resonansi itu terjadinya perpindahan elektron ya. Terjadinya perpindahan elektron. Misalnya ini. Ini apa yang saya gambar ini? Ada yang tahu atau tidak tahu? Ini sama dengan, iya. Ada yang tahu ini apa? Yang saya gambar. Ini di bawah nih saya buat. Ada yang tahu ini apa? Ikatan rangkap, Ibu. Ya, ya ikatan rangkap. Kalau cuman ini aja bisa terjadi resonansi? Bisa? Harusnya ada lebih dari satu ikatan rangkap, Bu, kalau mau beresonansi. Oke. Jadi harus ada ikatan rangkapnya yang lain. Ya, soalnya ini. Contoh yang sering kalian dengar terjadi resonansi ada apa? Benzena. Benzena, Ya, Bu. benzena. Jadi kalau resonansi itu nah delokalisasi elektron. Berarti si elektron yang ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Nah, jadi perputaran tuh. Kalau di benzen kan bentuknya siklik.
terus dia semakin berputar-berputar, maka dia akan semakin stabil. Awan elektronnya semakin stabil sehingga dia sukar terjadinya terbentuknya mekanisme reaksi gitu. Jadi saya hapus dulu. Ternyata nih, saya dihapus dulu. Contohnya, misalnya saya misalnya ini adalah benzen. Kalian tidak akan pernah bisa, misalnya ini Cl. Oh, bener. Ini bukan. Ini benzen, misalnya benzen tambah HCl. Ya, misalnya. Wah, gampang. Tinggal masukin aja benzen ini si Cl ke gugus si benzennya. Tidak bisa. Itu tidak segampang itu. Itu kenapa saya jelasin. Kita harus belajar ini. Nah, misalnya nih, hasilnya langsung Cl terikat sama si fenilnya. Ya, si fenilnya. Itu tidak segampang itu. Ya, karena apa? Karena si benzen ini sangat stabil. Ya, sangat stabil karena terjadinya resonansi. Untuk itu, kalau kalian mau misalnya nih membentuk senyawa, aduh, tadi ya. Misalnya kalian mau bentuk, anggap saja ini benzen. Ya, sorry. Ini anggap saja ya. Nah, misalnya mau ditambahin dengan HCl. Hasilnya akan klorofenil. Ya, anggap ini benzen. Oke, ini klorofenil. Tidak segampang itu, ya. Tidak mudah. Jadi, oh saya mau bikin klorofenil nih dari benzen tambah HCl. Tidak mudah. Karena si ini memiliki kestabilan yang sangat tinggi. Terus bagaimana? Oh, kita harus tambah dengan AlCl3. Ya, ditambah lagi dengan katalisator. Ya, nah AlCl3 namanya alkilasi Frederick. Nanti Cl-nya bakalan beresonansi dulu, maka H-nya ini dilepas dulu, terbentuklah H, terbentuklah ini positif, eh, ini positif, Cl bakal nyerang si ini, terikatlah gitu. Jadi nggak segampang itu. Itu kenapa saya bilang kita harus pelajarin ini. Nah, oh ada benzen di situ. Ini akan susah nih terjadi reaksinya. Maka kita harus ganti reagennya. Nah, itu dia. Ini manfaatnya kenapa kita belajar ini. Jadi misalnya kalian mau mempelajari tentang kimia medisinal, mau sintesis suatu senyawa, eh, karena kalian ingat dasarnya seperti ini, oh tidak bisa. Tidak bisa nih, teorinya susah nih. Jadi kita harus cari regen yang lain, gitu. Ya, itu kegunaannya di industri. Lalu hiperkonjugasi nggak beda dengan resonansi ya, terjadinya tentang antara ikatan sigma dengan orbital pi atau orbital yang kosong. Ada sesuatu yang kosong, nah dia bisa memberikan elektronnya ke bagian yang kosong tersebut. Atau si sub sub bagian yang P itu kan ada 3. Nah, misalnya si salah satunya itu kosong, maka bisa diberikan elektron ke situ. Lalu tautomerisasi juga ini itu untuk digunakan di bagian sintesis, seperti sintesis aldol. Nanti kalian akan pelajari di kimia organik sintesis. Lalu ada regangan ruang. Ya, regangan ruang ini bagaimana suatu bentuk atau ketegangan molekul tersebut akibat adanya terjadinya suatu steric. Jadi kalau misalnya atau bulky ya, ini misalnya nih benzen.
misalnya ini benzen, ini misalnya benzen, maka saat diberikan BR akan susah membentuk reaksi terhadap si karbon yang mengikat benzen-benzen ini. Karena apa? Karena adanya regangan ruang atau halangan steril. Ya. Jadi bagaimana caranya? Maka kita harus turunkan dulu kesterikannya itu, maka atau ditambah dengan katalisator seperti itu. Ya, jadi kita sudah pelajari. Ini dia resonansi. Nanti saya akan kasih ini. Kalian bisa lihat juga bagaimana cara-caranya. Ini juga hiperkonjugasi. Ya, tadi seperti yang saya bilang tadi, ikatan sigma. C sama H itu ikatan sigma dengan elektron P. Nah, elektron P itu kan ada 3 ya subunitnya. Mau dia yang kosong. Nah, orbital kosong. Nah, ini orbital P itu kan ada 3. Nah, elektron itu kan selalu sepasang. Nah, misalnya ada yang kosong di sini. Kita anggap saja 2P4 misalnya. Berarti ada 2 yang kosong. Dia bisa diisi. Orbital yang ini bisa diisi, sama orbital yang ini bisa diisi. Gitu. Itu dia hiperkonjugasi. Tautomerisasi nih, bisa dilihat yang ini tautomerisasi juga akan mempelajari tentang bagaimana derajat keasaman suatu senyawa juga. Itu bisa dilihat juga dari tautomerisasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Ibu. Boleh. Perkenalkan, saya Niken Mardiani. Izin bertanya terkait ikatan hidrogen tadi, Bu. Tadi kan dijelaskan untuk ikatan hidrogen itu ikatan antara molekul dengan molekul lain yang elektronegativitas ya, Bu. Seperti itu. Terus kalau untuk hubungannya dengan pasangan elektron bebas tuh gimana, Bu? Apakah ada atau gimana ya, Bu? Di ikatan hidrogen. Pasangan elektron bebas. Oke. Ikatan hidrogen ya. Nah, tadi kembali lagi ikatan hidrogen itu adalah namanya hidrogen. Yang berarti yang berikatan siapa di sini? Hidrogen. Ya, hidrogen sama suatu atom yang memiliki elektronegativitasan yang lebih tinggi. Ya, jadi si hidrogennya. Kembaliin samain lagi persepsinya dulu. Sedangkan sama pasangan elektron bebas, ya. Nah, contohnya nih. Ini oksigen, ya. Tangan O ada berapa? Tangan O ada berapa? Niken, tangan O ada berapa? Oh, biasanya ngikat. Oh, biasanya ngikat berapa, Niken? Ini kan lihat dulu ini ada berapa tangan si O di sini. Kalau HO itu H2O itu 2, Bu. O-nya maksudnya. O itu tangannya ada 2 di mana-mana. O itu tangannya 2. Kalau O masih berikatan sama H, maka tangannya 1 maka di sini dibuat negatif. Kalau O ikat 3H, karena udah kelebihan nih, maka dibuat di sini positif. Makanya tangan O itu selalu ada 2. O itu dia memiliki berapa pasang elektron? Bentar. O itu di sistem periodik nomor atomnya berapa? Berapa nomor atomnya? 8, Bu. 8 ya. Nah, oke. Jadi si O 8, 2 dan 6. Ya kan? O itu 8 berarti 2 dan 6. Yang ditulis adalah elektron yang kulit terluarnya. Kulit terluarnya ada 6. Nah, jadi di sini 1 sama 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah,
Si hidrogen itu memiliki satu elektron, ya kan? Jadi dia akan berikatan sama satu tangan si oksigen dari sebelah kanan, dan hidrogen yang satu lagi akan berikatan dengan satu elektron yang ada di sebelah kiri. Ini dia. Nah, sisanya ada berapa nih? Sisanya ada 4. 4 pasang elektron bebas? Bukan, tapi 2 pasang elektron bebas. Ya, oke. Yang jadi pertanyaannya, jadi pertanyaan kamu yang mana? Izin Bu, pertanyaannya maksudnya hubungannya dengan hubungan ikatan hidrogen dengan pasangan elektron bebas gitu. Oke, hubungan ikatan hidrogen dengan pasangan elektron bebas. Ikatan hidrogen ini, ya, tadi kan saya sudah bilang, dia lebih condong ke yang elektronegativitasannya. Jadi si hidrogen terikat pada eh, yang memiliki elektronegativitasan yang lebih tinggi. Nah, oksigen di sini memiliki elektronegativitasan yang lebih tinggi daripada si H. Salah satu yang membuatnya itu adalah si pasangan elektron bebasnya ini ada 2 nih. Ya, selain dia memiliki elektronegativitas yang lebih tinggi, dia juga memiliki 2 pasang elektron bebas. 2 pasang elektron ini namanya elektron ini, ya. Jadi saat dia naik ke sini, dia nanti akan terbentuk nih, ya. Jadi ini akan gampang membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air yang lainnya gitu. Jadi hubungannya apa? Hubungannya ya membentuk, jadi terbentuklah ini bandnya, terbentuk sudutnya, sudut molekul ya. Sudut molekul ini dia akan mempermudah terjadinya ikatan hidrogen selalu putus-putus ya. Tidak ada ikatan hidrogen yang garis lurus seperti ini. Diputus-putus karena dia suatu saat akan bisa diputus ya. Pakai apa? Pakai pemanasan gitu. Nah, jadi dia hanya untuk membentuk, jadi hubungannya si pasangan elektron bebas ini hanya untuk bentuk molekulnya saja. Ya, ada yang bentuk molekulnya linear, ada yang bentuknya tetrahedral gitu. Jadi hanya untuk berhubungan dengan bentuk molekulnya saja pasangan elektron bebas. Dan bentuk molekul itu akan mempengaruhi bagaimana bentuk ikatannya terhadap molekul yang lain gitu. Jadi misalnya kalau nih, contohnya nih, kalau misalnya tidak ada elektron bebas di sini, anggap saja tidak ada. Kayak apa ya? Kayak CO2 misalnya ya. CO2 ya. Nah, ya dia tidak akan jadi ini akan linear nih, linear seperti ini, dan dia juga misalnya ada hidrogen di sini akan sukar karena dia ketarik ke sini gitu. Jadi dia seimbang, sedangkan yang di sini yaitu lebih terdorong nih bentuk si hidrogennya ke bawah karena adanya pasangan elektron bebas di sini gitu. Jadi itu ada hubungannya terhadap bentuk molekulnya saja dan bagaimana keterikatannya terhadap molekul air yang lainnya atau molekul yang memiliki hidrogen yang terikat dengan atom elektronegatif yang lebih tinggi seperti itu. Baik, Paham? terima kasih Bu. Paham. Oke. Ada lagi yang lain? Sepertinya untuk pertemuan ini kita kayaknya udah 2 ya, udah 2 pertemuan. Yang pertemuan pertama itu harusnya kita bahas kontrak, jadi kita tinggal
Berapa pertemuan ya? 5 pertemuan lagi berarti ya. Jadi nanti dilihat aja. Jadi kita tinggal 5 pertemuan lagi. Sebenarnya 6 ya. Tapi kan 6 itu UTS. Berarti 5 lagi. eh Mungkin biar sebelum kayaknya di Maret bisa ya. Oh, kenapa Geneva? Ada Ibu, yang aku mau nanya. Tadi kan ada soal tautomerisme ya, Bu ya? tautomerisasi. Oh ya, itu. Nah, Mm-mm. itu tuh kan tadi kalau nggak salah Ibu bilang ada soal mempengaruhi seberapa kuat asam gitu ya, Bu ya? Mm, 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 mm. Nah, itu tuh dilihat dari apanya, Bu? Untuk nentuin dia kuat atau enggaknya based on si tautomerismenya ini. Oke. Nah, ini ya. Jadi bisa dilihat di sini ini kan keto sama enol. Nih bisa dilihat nih. Strukturnya juga bagaimana? Bisa dilihat peristiwa perpindahan atom H pada atom O, S, dan N. Bisa dilihat mana yang berpindah? Ada yang bisa? Coba. Apa yang beda antara keto sama enol ini? Ayo. Si ikatan rangkapnya ya, Bu? Mm-mm. Kan kalau yang keto tuh dia ngikat sama oksigen, sedangkan si yang enolnya dia ngikat ke CH2 kan. Dari yang, Hmm. ya, Oke, jadi gini. Perpindahan atom H ya. Nah, si O ini, dia kan lebih negatif. Dia bakal ngambil hidrogen dari siapa? Dari si karbon yang CH3. ya. Oke, terbentuklah OH. Nggak segampang ini ya. Jadi OH di sini terbentuk, maka ini akan positif. Ya, terbentuk dulu seperti ini, maka C di sini bakalan menjadi negatif, ya kan? Jadi saya jelasin dulu bagaimana cara terbentuknya si enol ini. Nah, karena di sini negatif, maka bagaimana? Jadi si elektron ini berarti dia negatif ya. Artinya negatif dia itu menerima elektron. Ingat ya, selalu diingat dalam suatu kasus ini jika suatu atom menerima atau meminta elektron, maka bentukannya adalah muatannya adalah selalu negatif. Tapi jika suatu atom itu memberi, ya namanya saja misalnya nih kalau kalian pada manusia, kalau ada orang yang ngasih ke kita sesuatu positif nih dia, dia positif nih di mata kita gitu. Jadi sama juga sama atom. Nah, jadi si negatif ini ah, berarti dia kelebihan elektron. Ya, karena dia menerima elektron dari siapa? Dari si oksigen ini dengan cara mengikat si hidrogen yang dari ada dia. Nah, karena ini negatif, maka dia akan memberikan kepada si C. Nah, ini dia mekanisme reaksinya. Si C ini akan menstabilkan si positif ini, ya, terbentuklah ini. Jadinya seperti ini. Ya, pKa yang lebih kuat, yang lebih tinggi, ya, maka keasamannya akan semakin pKa dengan keasaman bagaimana Geneva? Apakah berbanding lurus? Apakah berbanding terbalik? Ayo. Oh, antara antara yang bentuk kayak keto sama yang enol, mana yang keasamannya lebih tinggi? Enol, Bu. Ya, enol. Jadi berbanding terbalik. Ya. Terbalik. Nah, berbanding terbalik. Si pKa yang ini itu tinggi, kecil, maka dia keasamannya. Karena apa? Ya, peristiwa perpindahan atom ini. Ini udah terbentuk alkohol di sini. Ya, jadi ini ada OH nih di sini. Ya, ya kan?
karena ada OH di sini. Nah, oke, lagi saya mau jelasin. Suatu senyawa disebut dengan asam karena dia mampu ngapain? Melepaskan H positif. Ya kan? H2SO4 disebut dengan asam karena ada 2 H+. HCl disebut dengan asam karena ada H+. Ya, itu kuat. Oke? Pada kasus ini, ya, mana yang bisa melepaskan hidrogen atau H+? Yang OH ini. Nih, ini OH bisa lepas dengan bukan dengan gampangnya, tapi ini H di sini bisa lepas. Dibandingkan H yang di sini nih. H di sini susah lepas karena dia terikat dengan karbon. Nggak akan gampang lepas, ya. Nah, H di sini. Makanya dia ini sangat ya tidak asam ya. pKa-nya aja 20 gitu. Ya, sedangkan di sini dia meningkatkan derajat keasamannya. Dia bisa semakin asam. Karena apa? H di sini bisa lepas. Ya, karena perbandingan elektronegativitasan dengan O dengan H ini lebih gapnya lebih besar gitu. Jadi H di sini bisa lepas. Caranya bagaimana? Caranya kembali lagi tadi dipindahkan H-nya tadi. Ya, jadi si O yang di sini, ini kan ada O di sini nih. Kasih ke sini elektronnya. Jadi terbentuklah ikatan rangkap di sini. Saat menstabilkan, maka H-nya pun lepas. Tidak langsung jadi CH3, tidak. Tapi hanya lepas dulu menjadi H+. Itu kenapa dia mempengaruhi derajat keasaman. Sampai sini paham? Paham, Ibu? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, sedangkan keto ya, keto ini tidak bisa lepas hidrogen di sini. Karena C dan H sama-sama kuat. Bukan sama-sama kuat, tapi sama-sama ya saling menarik lah. Tarik menarik. Sedangkan di sini antara O dengan H itu ada yang lebih elektronegatifitasannya lebih tinggi. O daripada H itu lebih rendah. Gitu. Berarti nantinya bentuk keto tuh bakal lebih stabil ya, Bu, daripada enol. Apa? Berarti bentuk keto tuh bakal lebih stabil daripada enol. Karena dia nggak bakal bisa ngelepas si hidrogennya. Ya, benar. Lebih stabil. Karena apa? Karena di sini juga ya, di sini juga ikatannya ikatan sigma, sedangkan di sini ikatannya ikatan yang tak jenuh. Ya, ikatan yang tak jenuh adanya rangka. Ya, jadi di sini misalnya kamu mau tambah Cl2 ke sini bisa aja karena ini ikatan rangka. Coba kamu tambah Cl2. Kamu serang si karbon di sini. Ya, itu tidak segampang itu. Kamu nyerang si karbon di sini gitu. Itu dia mempengaruhi nanti juga. Nah, kenapa saya jadi juga jelasin juga ini berpengaruh kepada organik sintesis dengan kasus yang seperti ini. Jadi kalian bisa ubah dulu dari bentuk keto ke enol, maka bisa masuk tuh reaksinya. Tapi kalau dalam bentuk keto dia akan sangat susah gitu. Jadi kenapa harus dibuat tautomerisasi? Itu dia dipelajari. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Paham ya di sini kenapa derajat keasamannya? Saya harap dipelajari lagi. Thank you ya udah bertanya soalnya ini tidak saya jelaskan juga tadi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, eh biar selesai sampai di sini. Soalnya di sini udah mau jam 10. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Ibu. Sudah cukup, Ibu. Ya, oke. Minggu depan kita, ntar deh. Minggu depan, jadi kita kan 5 pertemuan lagi ya. eh ini 2 udah. Harusnya kontrak sama pertemuan ini 5. Saya bisanya di Kamis sih aman.
kalian ada bisa hari Sabtu, tapi Sabtu minggu depan. Jadi kita minggu depan 2 kali aja gitu. Bisa nggak? Jadi semua materi ini bakal beres di Maret ini gitu. Bisa 2 kali kan ya di ini biar kalian juga kan mau puasa ya. Hmm. Kalau minggu depan masuk di hari Sabtu bisa? Bisa nggak? Masuk di hari Sabtu minggu depan. Halo? Maaf Ibu izin menjawab. So, Untuk waktunya mungkin kalau malam tidak bisa ya Bu karena mau malam minggu? ada sholat tarawih gitu. Oh, terawih. Kirain mau malam minggu. Iya. Hmm. Terawih sampai jam berapa? Oh, saya maunya Sabtu enggak malam, enggak malam. Sabtu pagi. Ibu izin menjawab, paling nanti menyesuaikan sama yang non reguler juga ya Bu. Soalnya kan di Sabtu kita juga ada kelas ya Bu. Takutnya ada kelas dan bentrok. Hmm. Pagi ke sore itu biasanya kan tetap ada kelas ya. Jadi paling harus nyesuaiin dulu Bu sama dosennya. Gitu. Oke. Tapi kalau Kamis, setiap Kamis bisa ya? Kamis kan kayak gini nih, mau nanti terawih gimana dong? Berarti ganti lagi waktunya ya? Kan minggu depan Kamisnya udah udah puasa kan, udah terawih. Terus ini gimana? Kalau mau diubah beres terawih, mohon maaf ya, nggak bisa. Soalnya di sini udah malam banget. Eh, saya sih bisa ya malam-malam, tapi saya nggak bisa pagi-pagi karena saya juga harus nge-lab. Kalau teman-teman bisa di Sabtu pagi, sok didiskusiin jam berapa, dirundingin dulu aja. Tapi yang penting saya maunya kelas reguler sama ekstensi juga gabung. Soalnya nggak ada waktu, saya juga nggak ada waktu untuk bagi kelas masuk di kelas reguler, masuk di kelas ekstensi, susah. Jadi saya harap gabung dan diskusi satu sama lain ya. Nah, untuk minggu depan, saya harap teman-teman bisa info ini secepatnya. Yang penting tidak masuk di hari Rabu karena saya eh, ada kegiatan di hari Rabu malam, setiap Rabu malam. Oke, kayaknya seperti itu. Dicukupkan ya untuk hari ini. Tolong diinfokan ke saya. Mungkin yang sebelumnya udah ada nomor saya ya. Bisa diinfoin ke saya atau nggak apa-apa lewat Bu Diana juga. Tapi kan daripada dua-dua itu, mending ke saya aja langsung diinfoin gimana-gimananya. Nanti kita diskusiin. Oke, sampai sini. Karena tidak ada lagi yang bertanya, saya cukupkan. Saya harap istirahat dengan baik ya. Ada yang masih di jalan atau yang capek. Semoga istirahatnya aman dan terima kasih untuk hari ini. Selamat malam. Baik Ibu, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu.